Audiobook Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi. Penulis Emma Sargent dan Tim Perrott. Bab 1. Rahasia berbicara dengan penuh percaya diri kepada siapa saja. Kita semua unik. Betapa membosankan jika kita semua sama. Namun, kita memiliki kesamaan. Kita semua berkomunikasi dalam hidup sehari-hari. Kita dibentuk untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Meskipun demikian, beberapa orang benar-benar tidak menikmati aktivitas tersebut dan merasa tidak pandai melakukannya. Karena itu, kita sering sengaja menghindari aktivitas tersebut. Apa yang membuat seseorang tidak percaya diri berbicara dengan orang lain? Ketika menanyakan pertanyaan di atas kepada para kolega, kami memperoleh beragam jawaban. Poin 1, saya tidak bisa berkata apa-apa. Poin 2, saya tidak biasa mengomentari orang. Poin 3, bicara saya gagap. Poin 4, saya rasa orang tidak menyukai saya. Poin 5, saya akan berkata sesuatu yang bodoh. Poin 6, saya takut jika harus mempertahankan pendapat di muka umum. Poin 7, tidak ada yang tertarik pada apa yang saya katakan. Poin 8, saya adalah orang yang tidak menarik. Poin 9, saya menarik diri jika orang bertanya pada saya. Poin 10, saya benci jika orang memandangi saya. Poin 11, saya tidak suka bergaul dengan orang lain. Poin 12, saya tidak bisa bicara kalau ada banyak orang. Jumlah banyak berbeda untuk setiap orang. Pilihlah jumlah yang sesuai dengan Anda. Ada situasi dan kondisi yang dianggap sulit bagi kebanyakan orang. Yang paling umum misalnya, bertemu dengan orang yang tak dikenal, berurusan dengan orang yang berwenang, dokter, guru, pengacara, bos, pesta, acara tertentu, yang boleh dilakukan dalam pergaulan, melontarkan keluhan, rapat di tempat kerja, presentasi, berurusan dengan orang atau situasi sulit, dan setiap situasi ketika ada lebih dari satu orang yang hadir. Bagi sejumlah orang, situasi di atas membuat mereka tidak nyaman. Bagi beberapa orang lain, situasi tersebut merupakan keterbatasan yang melemahkan kemampuan mereka untuk menikmati hidup. Sementara bagi yang lain, situasi itu sangat membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan promosi dan kemajuan dalam karir. Situasi sosial yang kami maksud dalam situasi sosial adalah dimanapun orang berkumpul menjadi racun dalam kehidupan mereka. Jadi, apa saja yang menyebabkan Anda menjauhkan diri dari situasi ini? Nah, ada berbagai hal di antaranya. Poin 1, mengira bahwa Anda tidak menarik dan bahwa setiap orang lain lebih baik dari Anda. Poin 2, kurangnya rasa percaya diri atau harga diri, terkadang dipicu oleh pengalaman negatif di masa lalu. Poin 3, tidak tahu harus berbuat apa atau cara melakukannya, atau bagaimana terlibat dalam sebuah percakapan. Membangun jalinan rasa empati, berbicara dengan penuh percaya diri, mengajukan pertanyaan, dan poin 4, rasa cemas atau takut, mengkhawatirkan apa yang Anda kira akan terjadi. Situasi dan kondisi manapun yang mencerminkan pengalaman Anda, buku ini syarat oleh berbagai hal untuk membantu Anda. Jadi, kita awali saja buku ini dengan memberi Anda sejumlah hal untuk dipikirkan dan kaitannya dengan masalah yang kami jabarkan. Dan 2 strategi yang ampuh agar Anda dapat mengimplementasikannya secara langsung. Semua itu akan kita simak dengan lebih rinci. Tetapi kami ingin Anda memulainya dengan cepat. Mengira bahwa semua akan terjadi. Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa bisa mendapatkan apa yang sedang menjadi fokus kita. Misalnya, Anda fokus pada suatu yang membuat cemas atau khawatir, maka Anda merasa bahwa hal itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, Anda akan merasa cemas dan khawatir. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengenali penyebab mengapa Anda tidak percaya diri berbicara dengan orang lain dalam setiap situasi. Jika itu hanya masalah ketidaktahuan Anda akan apa yang harus dilakukan atau cara melakukannya, maka solusinya terletak pada seluruh strategi, sarana, dan teknik yang tercantum dalam buku ini. Peganglah itu semua, dan Anda akan segera melihat betapa efektifnya hal-hal tersebut. Anda juga akan melihat bahwa itu bukan ilmu roket dan sama sekali tidak mensyaratkan gelar dalam bidang psikolog untuk mengimplementasikan semuanya. Ini hanya menuntut aplikasi.
Jika itu hanya masalah prasangka bahwa Anda tidak cukup baik atau kurang percaya diri, maka teknik itu akan berfungsi juga bagi Anda. Dilengkapi dengan sejumlah cara berpikir yang berbeda tentang segala sesuatu. Hal yang sama juga berlaku bagi rasa cemas atau takut. Kisah Catherine. Catherine benci jika dalam rapat semua mata berpaling ke arahnya, karena itu akan membuatnya membisu. Oleh karena itu, ia sudah terbiasa diam. Ia akan merasa cemas sebelum rapat, takut akan ada yang menanyainya dan ia terpaksa menanggapi. Jadi kami bertanya padanya, "Bagaimana Anda tahu kapan harus memutuskan untuk merasa gugup?" Pertanyaan itu membuatnya terhenyak, karena sampai saat itu ia tidak menyadari bahwa ia memiliki pilihan tentang hal itu. Ia hanya berpikir bahwa sarafnya akan mengambil alih dengan sendirinya. Namun, selagi ia mempertimbangkan pertanyaan itu, kami terus menanyainya sampai ia mampu menjawabnya. Ia baru menyadari bahwa memang ada momen ketika ia merasa gugup saat matanya membaca kata rapat. Kami melihat kenyataan ini berulang kali, bahwa siapapun yang sering merasa gugup atau cemas terhadap situasi tertentu, biasanya diawali oleh sejenis pemicu tertentu. Bagi Catherine, kata rapat adalah pemicunya. Begitu menyadari bahwa ia memiliki pilihan tentang apa yang dirasakannya pada saat itu, ia memutuskan untuk merasakan sesuatu yang berbeda, yang membuatnya merasa lebih baik. Bagaimana ia melakukannya? Ia menerapkan sejumlah hal yang akan kami bagikan kepada Anda dalam bab-bab selanjutnya di buku ini. Ia mengawalinya dengan membuat latihan yang bisa Anda lakukan sebelum menjumpai situasi yang membuat Anda merasa tidak percaya diri. Latihan. Apa yang Anda pikirkan? Pemeriksa kenyataan. Sebelum Anda berpergian, sediakan secari kertas dan pena, lalu buatlah 4 kolom seperti di bawah ini. Dalam kolom pertama, tuliskan segala sesuatu yang Anda pikir tentang situasi yang akan dihadapi. Misalnya, jika Anda ingin pergi ke pesta dan bertemu sejumlah orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Poin 1, tidak ada yang mau berbicara dengan saya. Poin 2, saya akan bengong sendirian. Poin 3, sebenarnya mereka tidak mau mengundang saya. Poin 4, mereka berkelompok dan saya tidak memiliki teman bicara. Itu hanya sejumlah contoh. Pilihlah contoh Anda sendiri. Dengan menggunakan 3 kolom berikutnya, buatlah tanda centang dalam kolom yang paling tepat melukiskan kalimat Anda. Poin 1, benar. Anda memiliki bukti yang sangat kuat bagi pemikiran atau jalan pemikiran semacam itu. Poin 2, salah. Anda memiliki bukti sebaliknya bahwa kalimat itu tidak benar. Poin 3, tidak tahu. Anda tidak tahu, Anda tidak memiliki bukti tertentu bahwa itu benar atau salah. Anda juga dapat mendapati bahwa tidak perlu mengkhawatirkan apa yang Anda pikirkan. Kami menyadari bahwa perasaan takut atau cemas itu nyata. Kami juga tidak berpura-pura bahwa perasaan itu akan lenyap dalam semalam. Apa yang kami maksudkan adalah bahwa selalu ada cara lain yang lebih positif dalam memandang segala sesuatu. Selalu ada cara berpikir yang mampu mengubah pengalaman kita, dan selalu ada strategi dan teknik yang jika diterapkan bisa menciptakan perbedaan besar bagi kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Jalan menuju rasa percaya diri dalam pergaulan. Anda mungkin heran melihat orang yang memiliki rasa percaya diri begitu besar dan ingin tahu perubahan apa yang harus Anda lakukan terhadap diri sendiri agar mampu menjadi seperti itu. Apakah Anda akan menjadi sombong nanti? Apakah Anda nanti masih bisa menjadi diri sendiri? Apakah hal itu mungkin bagi Anda? Perbedaan antara seseorang yang penuh rasa percaya diri dan yang tidak bisa disaring menjadi 4 bidang utama. 1. Tahu bagaimana berpikir. 2. Tahu apa yang Anda inginkan. 3. Tahu bagaimana rasa percaya diri. Dan 4. Tahu apa yang harus diperbuat. Dalam bab ini, kami akan uraikan tiap-tiap poin di atas beserta seluruh rangkaian cara yang benar-benar ampuh untuk menangani 2 butir pertama, tahu bagaimana berpikir dan tahu apa yang Anda inginkan. Dalam bab 2, isi buku selebihnya dipadati oleh segala yang Anda butuhkan untuk mengetahui cara untuk tampil percaya diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Pembelajaran ini akan luar biasa memikat. Selamat menikmati. Tahu bagaimana berpikir, kekuatan keyakinan. Kita semua memiliki serangkaian keyakinan yang berfungsi sebagai penyaring bagi pengalaman kita dan ikut mempengaruhi pikiran serta sepak terjang kita.
Orang yang penuh percaya diri dalam pergaulan memiliki sejumlah keyakinan yang berbeda dengan orang yang kurang percaya diri pada saat menemui orang baru. Berita baiknya adalah kita memiliki pengendalian diri yang lebih kuat terhadap keyakinan kita, dan semua itu ikut mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak lebih dari yang kita sadari. Intinya, jika kita mengubah keyakinan kita, maka kita pun akan mengubah perilaku kita. Jadi, apa keyakinan itu? Keyakinan adalah pikiran yang kita anggap benar dan ikut mempengaruhi perilaku kita. Setiap pengalaman yang kita miliki akan disaring melalui keyakinan kita ini. Kita memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengesampingkan informasi yang tidak mendukung keyakinan kita. Keyakinan kita itu berfungsi sebagai penyaring, sehingga kita pun ikut dipengaruhi olehnya. Jadi, itu semua juga mempengaruhi fisik, kondisi, dan perilaku kita. Keyakinan kita memiliki pengaruh terhadap kehidupan. Ubahlah keyakinan yang tidak membantu dan Anda akan sepenuhnya mampu mengubah pendekatan serta perasaan Anda tentang situasi sosial. Namun, keyakinan kita sudah terlanjur berakar dan tetap konsisten tak tergoyahkan dalam waktu yang lama. Secara tidak sadar, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pencarian bukti untuk membenarkan keyakinan kita. Siklus keyakinan ada di gambar 1.1, memeragakan pengaruh keyakinan terhadap perilaku. Misalnya, kami pernah bekerja sama dengan orang yang percaya bahwa mereka tidak sanggup berdiri di hadapan sekelompok orang untuk mempresentasikan sesuatu. Inilah yang kemungkinan besar akan terjadi jika mereka diminta untuk membuat presentasi. 1. Keyakinan, saya tidak bisa presentasi. 2. Pikiran, astaga, jangan. Saya harap ada yang menggantikan saya benci presentasi, nanti pasti jelek. Kondisi, gugup, cemas, dan merasa mual seperti ingin muntah. Perilaku, jika mereka cemas ketika sedang presentasi, kemungkinan besar Anda menghindari kotak mata, berbicara dengan cepat dan tersendat, bernapas lebih cepat, dan menunjukkan bahwa Anda tidak ikut sertakan audiensi, serta kurang percaya diri dalam menyampaikan pesan Anda. Konsekuensi, audiensi merasa tidak dilibatkan dan akan tercipta pemahaman dalam benak mereka bahwa Anda kurang percaya diri dalam menyampaikan pesan. Akibatnya, keyakinan bahwa Anda tidak bisa berpresentasi akan semakin menguat. Konsekuensinya, perilaku tersebut akan semakin memperkuat keyakinan kita. Pembuktian bahwa keyakinan tersebut memang benar sejak awalnya. Di bawah ini contoh selanjutnya. Kisah Richard. Richard yakin bahwa mereka yang bekerja di bidang jasa pelayanan akan membuatnya merasa dirampok. Keyakinan itulah yang terjadi padanya sejak awal. Lingkungan masa kecilnya pun berperan membentuk keyakinan tersebut. Namun, terus-menerus dihantui oleh perasaan semacam itu tentang setiap orang yang ditemuinya dalam industri jasa pelayanan akan menyebabkan ia memiliki segudang masalah. Kapanpun ia berinteraksi dengan seseorang di toko, restoran, bengkel, atau dimanapun, ia sudah memiliki pikiran negatif tentang orang yang berada di hadapannya. Seluruh pikiran dan raganya telah terkondisi untuk melindungi dirinya agar tidak merasa dirampok. Jadi, coba tebak apa yang terjadi. Ia menunjukkan sejumlah tanda yang tidak disadarinya, yaitu tidak mempercaya mereka, dan mereka menanggapinya dengan melakukan jasa pelayanan seminimal mungkin. Bagian terburuknya, mereka mendapati diri berada dalam posisi merasa seperti merampok Richard. Jika Anda percaya bahwa Anda bukan ahli dalam suatu bidang, maka Anda akan mencari contoh yang membuktikan bahwa Anda memang tidak ahli dalam bidang tersebut, dan menghilangkan contoh yang menunjukkan bahwa Anda bisa ahli dalam bidang itu. Kita semua tahu bahwa ada orang yang mati-matian menyangkal bahwa mereka bukan ahli dalam suatu bidang. Sekalipun ada bukti yang sangat kuat bahwa mereka bisa menjadi ahlinya, Anda tidak perlu menjadi ahli untuk mendapatkan nilai 8 dalam memainkan suling. Ujar seorang teman baru-baru ini, yang baru saja mendapatkan nilai 8. Ah, masa? Keyakinan sejumlah orang telah tertanam demikian kuat, sehingga orang lain merasa ikut terpengaruh. Seseorang akan percaya diri begitu saja terhadap apa yang diyakini orang lain. Seluruh perhatiannya tersedot oleh pikiran bahwa mereka sama tidak mampunya. Akibat dari perilaku tersebut, kami mendapati bahwa ketika sedang bersamanya baru-baru ini, kami merasa tidak melakukan apa yang kami sepakati untuk dilakukan baginya. Apapun keyakinan Anda, baik positif maupun negatif, Anda akan membuktikannya. Jika demikian, apakah keyakinan yang kami yakini dianut oleh mereka yang penuh percaya diri dalam pergaulan?
Di bawah ini tercantum beberapa di antaranya. 1. Menemui orang baru adalah sesuatu yang menyenangkan. 2. Menemui orang berarti bahwa saya juga akan belajar hal-hal baru. 3. Semua orang berbeda dan itu sangat menarik. 4. Setiap orang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. 5. Orang suka didengarkan. 6. Selalu ada kemungkinan untuk menemukan kesamaan di antara kita. 7. Setiap orang memiliki kisah yang layak disampaikan. Dan 8. Walaupun beberapa orang memang tampak sulit, selalu ada maksud yang positif. Positif di mata mereka di balik perangainya. Saya memang punya sesuatu untuk dibicarakan dalam setiap percakapan. Ketahui apa yang Anda inginkan. 4 rahasia menuju sukses. Tanyakan siapa saja yang menunjukkan keberhasilan dalam setiap bidang dan mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka memang memiliki ide yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Setelah menangani banyak orang sukses dalam puluhan tahun, termasuk komunikator yang efektif dan penuh percaya diri, kami menemukan bahwa perilaku mereka memiliki pola serupa. Mereka mengikuti 4 pedoman menuju sukses yang dipaparkan di bawah ini. Pertama, mereka memikirkan apa yang memang mereka inginkan, bukan apa yang tidak mereka inginkan. Kedua, dalam hatinya mereka berulang kali membayangkan bahwa kesuksesan itu telah terjadi. Ketiga, mereka telah memikirkan konsekuensinya jika mereka mendapatkannya, baik positif maupun negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain di sekeliling mereka. Keempat, mereka memastikan bahwa mereka dapat bertindak sendiri dan bahwa bukan orang lain yang bertanggung jawab atas tindakan mereka itu. Mari kita pertimbangkan keempat poin di atas satu persatu. Orang sukses memikirkan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang tidak mereka inginkan. Pernahkah Anda berkata pada diri sendiri untuk tidak berbuat sesuatu? Sekarang, coba katakan pada diri Anda sendiri untuk tidak memikirkan gajah berwarna pink. Apa yang terjadi? Anda mungkin malah memikirkan gajah berwarna pink itu, padahal Anda dilarang untuk memikirkannya. Apa hal tersebut demikian penting? Penting, karena kata tidak terdapat dalam bahasa tetapi tidak terdapat dalam pikiran kita. Jadi, jika kita berkata pada diri sendiri agar jangan melakukan sesuatu, bukankah kita malah memikirkan sesuatu itu terlebih dahulu? Ketika melakukannya, memerintahkan pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Coba pikirkan kalimat berikut ini selama 1 menit. Saya tidak boleh makan kue hari ini. Saya tidak boleh marah terhadap bos saya. Saya harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Saya tidak ingin kehabisan kata-kata. Selagi membaca kalimat ini, bayangkan apa yang hinggap dalam benak Anda. Mungkin makan kue, berdebat, terpeleset, dan kehabisan kata-kata. Alam bawah sadar Anda akan merealisasikan bayangan apapun yang ada di benak Anda. Kita tidak bisa berpikir tentang apa yang tidak kita inginkan kecuali kita telah memikirkannya terlebih dahulu. Jauh lebih efektif jika Anda menyiapkan kalimat-kalimat positif di bawah ini sebagai alternatif kata-kata di atas. Saya akan makan makanan sehat hari ini. Saya akan bersikap tenang dan positif terhadap bos saya hari ini. Saya akan berjalan hati-hati. Saya akan selalu punya kalimat menarik dalam percakapan. Kalimat-kalimat itu Anda akan membayangkannya apa yang memang diinginkan daripada yang tidak diinginkan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apakah biasanya Anda berpikir tentang sesuatu yang memang Anda inginkan terjadi atau apa yang tidak Anda inginkan terjadi. Hal itu akan menciptakan perbedaan besar. Kiat, mulailah memikirkan apa yang memang Anda inginkan. Tulislah hal itu karena akan berdampak besar pada pemikiran dan kehidupan Anda. Dalam batinnya orang sukses telah membayangkan bahwa kesuksesan itu telah terjadi. Petinju besar Muhammad Ali adalah contoh yang tepat. Ia adalah pencipta apa yang disebutnya sejarah masa depan, suatu teknik mental dalam bervisualisasi. Begitu ia tahu siapa lawan berikutnya, katakanlah Sonny Liston di Madison Square Garden pada 4 November, ia akan mengurung diri lalu menyiapkannya. Dalam benaknya ia membayangkan ulang keseluruhan adegan pertandingan dari mulai saat ia tiba di Garden pada malam pertandingan, tepat saat ia menyiapkan diri di ruang ganti baju, ketika menuju ke ring pertarungan hingga pada kemenangannya. Agar bisa menghayatinya hingga ke otot, ia juga melakukan latihan secara fisik, mempraktikkan tinju yang akan dilayangkan dan gerakan yang akan dilakukannya. Begitu ia selesai melakukan seluruh latihan itu, ia akan mengulanginya terus-menerus hingga mampu membayangkan kembali semua itu di benaknya dalam hitungan detik.
Ia akan muncul di hadapan para pers dan berkata, lawan saya terkapar di lantai ring. Prediksinya menimbulkan rasa ngeri orang bahwa itu akan terjadi. Tentu saja, ada kalanya ia menelan kekalahan pahit. Dan ketika ditanyai oleh seorang wartawan yang penasaran tentang kekuatan dari sejarah masa depan miliknya, Ali hanya menjawab, sejarah masa depan lawan saya ternyata lebih kuat dari sejarah masa depan saya. Sungguh, contoh yang anggun dari seorang jawara yang meyakini bahwa kemenangan utamanya berada dalam benak. Orang sukses memikirkan konsekuensi saat mendapatkannya, baik positif maupun negatif bagi dirinya sendiri dan orang di sekelilingnya. Dengan kata lain, orang yang mereka inginkan itu sesuai dengan siapa dan apa yang penting bagi mereka. Mereka bahkan telah menempatkan dirinya di masa depan dan menanyai diri sendiri, apa yang akan terjadi jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apakah saya akan kehilangan apapun yang saya miliki sekarang? Bagaimana dampaknya bagi mereka yang sekeliling saya? Dan apakah mereka layak dikejar? Konsekuensi berperan penting dalam memotivasi kita untuk mencapai tujuan. Jika konsekuensi tidak memaksa kita tidak merasa termotivasi untuk melanjutkannya. Jika kita aktif memikirkan seluruh konsekuensinya dalam hal memperoleh rasa percaya diri dalam pergaulan, maka kita akan sangat termotivasi untuk melanjutkan dan membuat perubahan yang kita butuhkan. Bagaimana rasanya bila Anda sudah mampu memasuki ruangan manapun yang Anda kehendaki dan siapapun merasa nyaman ada di sana? Apa konsekuensinya bagi kehidupan Anda? Orang sukses memastikan bahwa mereka mampu bertindak sendiri dan orang lain tidak ikut bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap perilaku kita. Kita tak bisa melihat hasilnya jika orang lain berperilaku tertentu dan mengharapkan sesuatu terjadi. Pertama-tama, kita harus mawas diri apa yang bisa kita lakukan dengan berbeda cara. Yang kemungkinan besar akan membuat orang lain bersikap berbeda terhadap kita. Tahu bagaimana harus percaya diri. Telah kami katakan bahwa berpikir dengan cara tertentu akan menuntun pada perilaku tertentu pula. Dalam siklus keyakinan di gambar 1.1 bahwa pikiran kita akan terlebih dahulu berdampak pada perasaan kita, dan selanjutnya perasaan kita yang menuntun cara kita berperilaku. Orang yang penuh percaya diri dalam ajang pergaulan mampu mengelola kondisi emosinya. Jadi, jika merasa gugup, mereka tidak akan menunjukkannya. Benar, perilaku kita sepenuhnya bergantung pada kondisi emosi kita. Kami akan tunjukkan dalam bab selanjutnya bagaimanapun Anda bisa mengubah kondisi emosi Anda dengan berpikir secara berbeda. Orang yang percaya diri akan selalu tampak percaya diri. Mungkin Anda tahu atau setidaknya pernah melihat orang yang membiasakan rasa percaya diri dalam pergaulan. Jadi, inilah pertanyaan yang layak Anda pertimbangkan. Bagaimana Anda tahu mereka adalah orang yang penuh percaya diri? Buku ini akan membedah rasa percaya diri dan sementara itu, cobalah latihan ini. Latihan, apa itu percaya diri? Tulislah jawaban Anda untuk pertanyaan, bagaimana Anda tahu bahwa seseorang itu penuh percaya diri? Apa saja sifat mereka? Apa ucapan atau perbuatan mereka yang meyakinkan Anda bahwa mereka itu penuh percaya diri? Simpanlah daftar ini di suatu tempat, Anda akan membutuhkannya nanti. Ketahui apa yang harus dilakukan, peraturan untuk ikut terlibat. Terakhir, terdapat pengakuan aktual tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjadi pembicara yang efektif dalam beragam situasi, termasuk yang berikut ini. Bagaimana melibatkan diri dalam percakapan, bagaimana menyampaikan maksud Anda, bagaimana mempertahankan keyakinan Anda, bagaimana menyampaikan seperti yang Anda inginkan, bagaimana mendengarkan, bagaimana mengekspresikan minat Anda kepada orang lain, bagaimana membuat orang merasa nyaman, bagaimana berurusan dengan situasi dan orang yang sulit, bagaimana mengambil manfaat maksimal dari acara yang Anda hadiri, bagaimana menjalin rasa simpati dengan cepat dan efektif, bagaimana menjalin hubungan yang lebih dengan orang lain. Setelah mengenali apa yang dilakukan oleh para pembicara yang penuh percaya diri, kini tibalah saatnya untuk menerapkan strategi menuju sukses terhadap diri kita sendiri.